Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Hari ini semuanya lengkap ya. Ada yang sakit atau enggak? Alhamdulillah. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan pada kali ini kita akan mempelajari tentang fikih, tentang materi zakat fitrah. Tapi sebelumnya kalian pada beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan zakat fitrah ya, karena kita sudah lepas dari bulan suci Ramadan. Untuk itu akan kami jelaskan bagaimana kemudian zakat fitrah itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Karena yang saya banggakan, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Karena ya, kami akan jelaskan pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah secara bahasa adalah mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Itu zakat fitrah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Jadi intinya zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi yang berasal dari beras, maka zakat fitrah kita ini adalah nasi. Berbeda dengan zakat fitrah yang dilakukan oleh pada masa Nabi atau di Arab sana, zakatnya adalah kurma atau gandum. Sekali lagi, zakat fitrah ini adalah zakat berupa makanan pokok. Nah, di Indonesia kita berzakat dengan beras. Yang selanjutnya, dasar atau dalil tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dasar dari zakat fitrah yang artinya sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Ini yang kemudian menjadi dasar kewajiban kita melaksanakan zakat. Yang kedua, dasar yang kedua adalah berdasarkan dari hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana 'ala nasi so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli hurri aw 'abdin dakirin aw minal muslimin. Ini dasar kewajiban zakat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Jadi dasar inilah dasar kedua selain Al-Quran tadi, berasal dari hadis Nabi. Ini secara teknis, secara jelas ini sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang saya banggakan, untuk kemudian kita membicarakan tentang ketentuan zakat fitrah. Nah, ketentuan yang pertama adalah hukum zakat fitrah. Menurut dari Al-Quran dan hadis jelas bahwa membayar zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Ya, jadi semua orang Islam semua diwajibkan untuk berzakat. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah niat. Nah, kita sering dengar innamal a'malu bin niat. Jadi semuanya harus diawali dengan niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Rukun yang ketiga adalah
ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang terakhir, yang keempat atau D, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ini adalah rukun dari zakat fitrah. Anak-anak yang saya banggakan, untuk selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Apa saja syarat wajibnya? Satu, atau menemui tenggelamnya matahari di bulan Ramadan. Jadi seseorang yang di akhir bulan Ramadan itu masih hidup, maka dia harus melakukan zakat fitrah ya. Kemudian yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Jadi misalkan ada orang yang kebutuhan makan untuk seharinya setengah kilo ya, satu makan setengah kilo, terus punya 2 kilo, maka dia sudah wajib zakat, karena sesuai dengan syarat wajibnya adalah malam harinya punya makanan, siang harinya punya makanan. Jadi ketika punya kelebihan itu, maka dia wajib zakat fitrah. Yang ketiga adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, atau orang yang dinafkahinya. Yang ini jelas ya, jadi bapaknya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi anak-anaknya. Anak-anak yang saya banggakan, untuk yang selanjutnya adalah ukuran dan takaran zakat fitrah. Nah, ini ukuran zakat fitrah ini sebanyak 1 sok ya. Itu adalah takaran di masyarakat Arab. Nah, sedangkan jika dikonversi atau dijadikan Indonesia sama dengan 3,5 atau 2,5 kg atau 2,5 kilo. Namun untuk menjaga atau supaya zakatnya itu nanti tidak kurang, maka biasanya yang sering terjadi adalah dibesarkan dari ukuran awalnya. Harusnya 2,5 kilo sudah sah, namun untuk kehati-hatian menjadi 2,8 atau 3 kilo. Ini untuk menjaga agar zakatnya tidak kurang dari anak-anak yang saya banggakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan waktu pembayaran zakat fitrah. Ini dijelaskan bahwa waktu pembayaran zakat fitrah itu cukup panjang, dari mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihram imam pada melaksanakan Idul Fitri. Artinya selama bulan Ramadan ini sudah bisa melaksanakan zakat. Nah, pertanyaan begini, Pak, ketika melaksanakan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri gimana? Hukumnya adalah bukan zakat, hukumnya adalah sedekah biasa. Artinya kewajiban zakat fitrah ini belum terpenuhi ketika mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat id atau sebelum bulan Ramadan. Jadi intinya zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai 1 Ramadan ya, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum khotib melaksanakan khutbah Idul Fitri atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Anak-anak yang saya banggakan, itu yang mungkin materi hari ini yang perlu kami sampaikan. Kami ulangi kembali ya, beberapa ketentuan-ketentuan atau dasar atau rukun zakat fitrah ini silahkan kalian pahami. Dan untuk soal latihannya silahkan nanti saya minta untuk kalian silahkan menghitung ya, sekali lagi tugasnya silahkan dihitung kebutuhan zakat fitrah satu keluarga kamu berapa kilo ya, tugasnya itu. Sekali lagi, tugas untuk hari ini adalah menghitung berapa jumlah beras yang harus dikeluarkan zakatnya atau zakat fitrah untuk seluruh keluarga kamu, dari bapak, ibu, kakak, adik, atau yang sebagainya yang ada di rumah kamu. Mungkin itu anak-anak yang saya banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada banyak manfaatnya.